Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Haha. Hai, alhamdulillah jika teman-teman baik-baik saja ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Di sini saya dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran dengan materi penerapan integral tentu untuk menghitung luas daerah, volume benda putar, dan panjang busur. Saya di sini Andronik Valevi tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Anas Barokalia Chandra. Saya Nazolidia Anastasia Sipayung. Saya Febrika Mutiara Sara Epritama. Saya Nurul Fadila. Oke. Di sini kelompok kami akan membuat video cara melakukan perhitungan manualnya dan juga akan membuat video validasi atau membuktikan hasil perhitungan manual kami sudah benar atau salah dengan aplikasi GeoGebra. Untuk aplikasinya ada di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke materi yang pertama yaitu integral luas daerah. Let's get start. Kita masuk ke integral luas daerah. Apa sih itu integral luas daerah? Integral luas daerah adalah konsep dalam kalkulus yang menggunakan integral tentu untuk menghitung luas area yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu koordinat X atau Y, atau antara dua kurva. Sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6, dan garis Y sama dengan 2 min X adalah fungsi kuadrat. Kalau positif berarti dia terbuka ke atas karena kan ini positif. Garis lurus dengan gradien negatif, maka kemiringannya seperti ini karena dia minus negatif. Berarti grafik luas daerah yang daerah kurva dan garis seperti ini ya teman-teman. Untuk mencari batasan integral, cari titik potong antara kurva dan garis. Mari kita menentukan titik potongnya. Ini anggap aja Y1 dan ini Y2. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya yang ini ya teman-teman. X kuadrat tambah 4X tambah 6. Y2-nya yang ini ya teman-teman. 2 min X. Mari kita pindahkan ke kanan. X kuadrat tambah 4X tambah X tambah 6 kurang 2 sama dengan 0. Terus kita peroleh X kuadrat tambah 4X tambah X 5X tambah 6 kurang 2 4 sama dengan 0. Mari kita faktorkan. X tambah 4 kali X tambah 1 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 4. X tambah 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 1. Terus kita cari luasnya. Luas sama dengan integral panjang atas, integral panjang bawah, integral panjang atasnya yang ini ya teman-teman, ini yang panjang bawah. Min 1, min 4. Y atasnya yang ini ya teman-teman, Y bawahnya yang ini. Ini Y atas, ini Y bawah. Y atasnya 2 min X kurang Y bawahnya X kuadrat tambah 4X tambah 6 dx. Luas integral panjang atas min 1 panjang bawah min 4. Kita buka kurungnya
Jadi 2 min X kurang X2 min 4X min 6 dx. Minus kali positif minus, minus kali positif minus. Kemudian kita peroleh integral panjang atas min 1 panjang bawah min 4 X kuadrat min X kurang min 4X sama dengan min 5X. 2 dikurang min 6 sama dengan min 4. dx. Kemudian kita integralkan teman-teman. Luas 1/3 X pangkat 3 kurang 5/2 X kuadrat tambah 4X sama dengan integral panjang atas min 1, integral panjang bawah min 4. Kemudian kita substitusikan ya teman-teman. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Min 1 kali min 1/3 sama dengan 1/3. Terus min 1 kali min 5/2. Min 5/2. Min 1 kali min 4 sama dengan 4. Tambah 4, positif 4 ya teman-teman. Min 4 pangkat 3 sama dengan min 64 kali min 1/3 sama dengan positif 64/3. Min 4 kuadrat sama dengan 16 kali min 5/2 sama dengan min 40. Min 4 kali min 4 sama dengan positif 16. Kita buka kurungnya menjadi L sama dengan 1/3 64/3 kurang 64/3 min 5/2 tambah 4 tambah 40 positif 40 min 16. Minus kali minus positif, minus kali positif minus. Terus 1/3 dikurang 64/3 sama dengan min 63/3. Minus 5/2 ditambah 4 tambah 40, 44 dikurang 16 sama dengan 28. Min 63/3 sama dengan min 21. Min 5/2 sama dengan min 2,5. Tambah 28. 21 sama 28 ini kita coret 7 ya. Karena dia min 21 tambah 28 sama dengan 7 dikurang 2,5 sama dengan 4,5. Kita buat
min 21 kurang 2,5 tambah 28 7, berarti di sini min 2,5 tambah 7 sama dengan 4,5. Sekian dari saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ayo kita buktikan hasil perhitungan manual teman kita tadi barusan dengan aplikasi GeoGebra. Oh iya teman-teman, di sini saya menggunakan website GeoGebra ya, karena saya menggunakan komputer. Oke, pertama-tama langsung saja kita ke langkah pertama dengan ketik kedua fungsi. Kita input dulu fungsi yang pertama, yaitu x kuadrat tambah 4x tambah 6. Enter. Masukkan fungsi yang kedua, yaitu 2 kurang x. Enter. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan perintah intersect. Seperti ini, buka kurung, ketik F, G, lalu enter. Nah, di perintah intersect ini dia berfungsi untuk menemukan titik potong antara kurva dengan garis secara otomatis. Nah, titik potong inilah yang menemukan batas atas dan batas bawahnya. Bisa kita lihat ini, titik potongnya ada di min 1 dan min 4. Oke. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang terakhir dengan masukkan integral atau ketik integral, lalu ketik G, koma, F, koma, masukkan batas atas dan batas bawahnya, min 4 dan min 1, koma, min 1. Enter. Nah, ini adalah hasil akhirnya, yaitu 4,5. 4,5 ini sesuai dengan hasil perhitungan manual teman kita tadi barusan, di mana pecahan tersebut jika diubah menjadi desimal adalah 4,5. Oke teman-teman, untuk bukti hasil GeoGebra dari materi integral luas daerah, pengerjaan manualnya sudah tepat ya. Sekarang ke materi yang selanjutnya, yaitu materi integral panjang busur. Kepada teman saya dipersilahkan. Integral panjang busur adalah metode kalkulus untuk menghitung panjang kurva lengkung dengan cara menjumlahkan segmen-segmen garis yang sangat kecil di sepanjang kurva tersebut menggunakan integral tertentu. Saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu 24xy sama dengan x pangkat 4 ditambah 48 dari x sama dengan 2 sampai x sama dengan 4. Pertama, kita buat dulu rumusnya, yaitu S integral dengan batas bawah A, batas atas B, akar 1 plus aksen X kuadrat dx. Lanjut 24 xy sama dengan x pangkat 4 ditambah 48. Y dipindah menjadi pembagi, yaitu y sama dengan x pangkat 4 ditambah 48 dibagi 24x. Kemudian didapat y-nya sama dengan x pangkat 4 dibagi 24x ditambah 48 dibagi 24x. Kemudian ini didapatkan x pangkat 4 dibagi x pangkat 1, jadi y-nya sama dengan
1/24 pangkat 3 ditambah 2/x. Y sama dengan 1/24 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat min 1. Kemudian Y ekstennya akar 24 dikali 3 sama dengan 3/24 x pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1 x pangkat min 2. Kalau kita tulis 1/8x pangkat 2 min 2x pangkat min 2 sama dengan, disederhanakan jadi x kita tulis jadi x pangkat 4 dikurang 16/8x pangkat 2. Setelah itu kita cari kurvanya. Integral dengan batas bawah 2, batas atas 4. 1 plus x pangkat 4 dikurang 16 dibagi 8x pangkat 2. Ini dikuadratkan dx. Integral dari batas bawah 2, batas atas 4. 1 ditambah x pangkat 8 dikurang 32 x pangkat 4 diambil dari belakang kuadrat jadi tambah 256. Ini akarnya dx dibagi akan jadi integral dengan batas bawah 2, batas atas 4. Akar x pangkat 8 ditambah 32 x pangkat 4 ditambah konstantanya 256 dibagi 64 x pangkat. Faktorkan integral dengan batas bawah 2, batas atas 4 kurang x pangkat 4 ditambah 16 kuadrat dibagi kurang 8x kuadrat dx. Integral dari batas bawah 2, batas atas 4 x pangkat 4 ditambah 16 per 8x kuadrat. Kita integralkan menggunakan x pangkat 4 per 8x pangkat 2 ditambah 16 per 8x kuadrat dx. Integral dari batas bawah 2, batas atas 4 1 per 8x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat dx. Integral dari batas bawah 2, batas atas 4 menjadi 1/8 x kuadrat ditambah 2x
min 2 dx. Integral dari batas bawah 2 batas atas 4 1 per 24 x pangkat 3 min 2x pangkat min 1 sama dengan 1 per 24x pangkat 3 dikurang 2 per x. Satu per 24 dikali 64 dikurang 2 per 4. 24 jadi 3, 64 jadi 8 min 1 per 64 dikali 8 min 2 per 2 sama dengan 8 per 3 dikurang 1 per 2 min 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 7 per 3 ditambah 1 per 2. 7 dikali 2 14, 3 dikali 1 3 jadi 14 tambah 3 per 6 samakan penyebut jadi 17 per 6. Oke teman-teman, sekarang ayo kita buktikan hasil perhitungan dari materi integral panjang busur yang dikerjakan oleh teman kita tadi. Pertama-tama langsung saja kita masukkan fungsinya dulu, yaitu dimana di soalnya adalah kurva 24xy sama dengan x4 tambah 48. Maka kita masukkan fungsinya seperti ini. Buka kurung dulu, baru ketik x pangkat 4. Kita klik dulu di sini supaya tidak menjadi pangkat lagi angka selanjutnya. Lalu tambah 48. Untuk 24xy-nya itu kita pergi keluar tutup kurungnya, lalu pencet bagi. Lalu masukkan 24x. Untuk selanjutnya kita masukkan perintah length. Kita ketik dulu. Oke, buka kurung. Masukkan f, 2, 4. Oke teman-teman, 2,4 ini apa sih? Nah, 2,4 ini adalah yang dari soal, yaitu dimana pada interval x sama dengan 2 sampai x sama dengan 4. Nah, jadi 2,4 ini adalah panjang interval dari panjang busur tersebut. Oke, ini hasil gambarnya seperti ini. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 2,83. Dimana hasilnya sesuai dengan hasil pecahan perhitungan manual. Jika pecahan itu dibagi, maka jadinya 2,83. Oke, di bagian sini pengerjaan kami sudah tepat. Sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu volume benda putar yang akan dikerjakan atau dijelaskan oleh teman kita. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya, integral volume benda putar. Apa sih itu integral volume benda putar? Integral volume benda putar adalah metode kalkulus untuk menghitung isi volume dari suatu benda 3 dimensi yang terbentuk ketika suatu luasan daerah di bawah kurva diputar 360 derajat mengelilingi sebuah sumbu tertentu, yaitu sumbu X atau sumbu Y. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu
Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah. Nah, pertama-tama kita cari dulu titik potong sumbu X. Kita ganti aja Y sama dengan 0 atau kita balik jadi min X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, atau kita kali negatif, yaitu X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadi X min 2 X plus 2 sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Y sama dengan 4 min X kuadrat. Y sama dengan 4. Nah, kita akan membuat grafiknya. Grafik memotong sumbu X. Sumbu X ada di min 2 dan juga 2. Y-nya ada di 4. Nah, yang ditanya yaitu daerah pada kuadran 1. Untuk daerah kuadran 1 itu daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir. Nah, batas integralnya yaitu dari 0 sampai dengan 2. Dan volumenya yaitu volume sama dengan pi integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0 dengan kurva 4 min X kuadrat. Dan ingat teman-teman, untuk volume kita akan kuadratkan. Kuadrat dx. Setelah itu kita akan mengintegralkan X. Nah, penyelesaiannya volume sama dengan V integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0, 4 min X kuadrat. Kita kuadratkan dx. P integral batas atas 2, batas bawahnya 0. Maka ini kita akan kuadratkan. 4 dikuadratkan menjadi 16. Selanjutnya 4 min X kuadrat dikuadratkan menjadi min 8 X kuadrat. X kuadrat dikuadratkan menjadi plus X pangkat 4 dx.
Selanjutnya, setelah dikuadratkan, kita akan integralkan V 16x min 8/3 X pangkat 3. Kenapa ini 3? Karena 3 kan ini pangkat 2. 2 tambah 1 itu 3. Jadi 8/3 X pangkat 3 ditambah 1/5 X pangkat 5. Kenapa 5? Karena di sini tuh koefisiennya ada 1. 1 dibagi 4 itu 4. 4 tambah 1 itu 5. Jadi 1/5 di X pangkat 5. Dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Selanjutnya, setelah diintegralkan, kita akan substitusikan P. Kita substitusikan, kita ubah X itu menjadi 2. V 16 dikali 2 dikurang 8/3 2 pangkat 3 ditambah 1/5 2 pangkat 5. Kemudian kenapa di sini 0? Karena batas bawahnya itu 0. Kalau 0 disubstitusikan dengan semua angka ini, maka tetap akan memperoleh 0. Selanjutnya kita selesaikan, yaitu 16 dikali 2 Pi 16 kali 2 itu 32 dikurang 2 pangkat 3 itu 8 dikali 8 itu 64 per 3 ditambah 2 pangkat 5 itu 32 kali 1 itu 32 per 5. Nah, sudah selesai ini, kita akan samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya menjadi 15. Jadi Pi 32 dikali 15 itu 480 per 15. Selanjutnya kurang, ini supaya menjadi 15 sama-sama ini kita kalikan 5, jadi 64 kali 5 3 kali 5. 64 kali 5 itu 320 per 15 ditambah, agar penyebutnya juga menjadi 15, kita sama-sama kali 3. 32 dikali 3 itu 96 per 5 kali 3 itu 15. Nah, setelah kita jumlahkan, udah dapat ini tadi kita 32 kali 15 480, 64 kali 5 320, 3 kali 5 15, ini sama-sama kita kalikan 3, 32 kali 3 96, 5 kali 3 15. Terus selanjutnya 480 kurang 320 tambah 96 yaitu 256 per 15 Pi satuan volume. Dan ini adalah hasil dari soal nomor 1. Oke teman-teman, sekarang ayo kita buktikan hasil perhitungan manual dari materi panjang busur yang baru saja dijelaskan oleh teman kita. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu fungsi dari soalnya, yaitu 4 kurang X kuadrat. Oke, sekarang enter. Lanjut kita masukkan perintah function. Ketik dulu
Oke, habis itu buka kurung F, 0,2. Langsung kita enter. Nah, function ini supaya hasil matematikanya tidak berantakan. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah surface. Kita ketik surface. Buka kurung. Kita masukkan G, 2, V, lalu tutup kurung, enter. Nah, surface ini berguna untuk menampilkan hasil bentuk visual dari benda tersebut. Oke, untuk selanjutnya langsung kita eksekusi untuk menemukan hasil terakhirnya. Pertama-tama kita masukkan V dikali integral, buka kurung, G pangkat 2, 0,2. Lalu kita enter. Oke teman-teman, di sini hasilnya adalah 53,62. 53,62 ini adalah hasil dari perhitungan manual, bahwa pecahan yang dihasilkan dari perhitungan manual tadi dibentuk menjadi desimal, maka hasilnya adalah 53,62. Nah, ini bentuk visual dari benda tersebut seperti ini. Oke teman-teman, di bagian volume benda putar ini sudah tepat. Lanjut ke soal kedua dari volume benda putar dengan metode cincin. Kepada teman kita ya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal kedua dari volume benda putar. Volume benda putar yang terjadi untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah. Nah, pertama itu YX kuadrat ini adalah satu kurva dan Y2X ini adalah satu garis lurus, yang dimana gradiennya ini M sama dengan 2. Nah, gradien itu ada positif dan negatif. Nah, kalau garis yang positif itu seperti ini, kalau garis yang negatif itu seperti ini. Karena gradien kita adalah positif 2, maka garisnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan gambarkan dulu. Seperti ini kurvanya. Kenapa membentuk parabola? Karena fungsi yang dipakai adalah fungsi kuadrat, X kuadrat. Lalu kita buat garis lurusnya. Nah, seperti ini. Kurvanya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat dan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis adalah daerah yang ini. Nah, daerah ini yang kita putar satu putaran penuh mengelilingi sumbu X. Untuk mencari volume yang terbentuk, kita memerlukan batas bawah dan batas atas. Di sini batas bawah dan batas atasnya adalah titik potong kurva dengan garis. Sekarang cari titik potongnya. Ini Y1 dan ini Y2. Sekarang kita buat Y1, Y2. Y1-nya adalah X kuadrat dan Y2-nya adalah 2X. Kita pindah ruas jadi
X kuadrat min 2X sama dengan 0. Kita faktorkan, terus kita peroleh X dikali X min 2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Untuk menentukan volume, jika daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X 360 derajat, caranya tuh hampir sama seperti menentukan luas yang dibatasi oleh dua kurva atau garis seperti ini. Caranya, kita kurangi bagian atas dengan bagian bawah. Pembatas atas Y2 yang ini, dan pembatas bawahnya Y1 yang ini. Nah, kita tuliskan dulu ya. V integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Batas atasnya Y2. Karena ini volume, jadi kita kuadratkan ya. Dikurang batas bawahnya Y1. Ini kita kuadratkan juga. Nanti hasilnya akan kita kalikan dengan V. Oke, kita lanjutkan. V integral batas atas 2 dan batas bawahnya 0 dikali Y2-nya itu tadi 2X, kita kuadratkan, dikurang Y1-nya X kuadrat, kita kuadratkan, V integral batas bawah 0, batas atas 2, 2X kuadrat sama kita jumlahkan jadi 4X kuadrat dikurang X pangkat 2 kuadrat jadi X pangkat 4 dx. Selanjutnya V X kuadrat ini kita integralkan, jadi hasilnya 4/3 X pangkat 3. Kenapa hasilnya jadi seperti ini? Karena pangkatnya itu kita tambahkan 1, jadi 3. Nah, 4 ini jadi per 3. Dikurang X pangkat 4 kita kuadratkan menjadi 1/5 X pangkat 5. Kenapa hasilnya segini? Karena pangkatnya ditambah 1 jadi 5 dan X ini karena nilainya 1 jadilah 1/5 dx. V empat per 3 X pangkat 3 dikurang 1/5 X pangkat 5 dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 0. Kita substitusi batas atas aja ya. Selanjutnya V 4/3 X-nya kita ganti jadi 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 1/5 X-nya kita ganti 2 pangkat 5 dengan batas bawahnya 0. 2 pangkat 3 sama dengan 16 dikali 4 32
32/3 dikurang 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikali 1 32 per 5 Nah, selanjutnya V 32 dikali 5 sama dengan 160 per 3 dikali 5 15 dikurang 32 dikali 3 96 per 3 dikali 5 15. Selanjutnya 160 dikurang 69 sama dengan 64 per 15. V satuan volume. Maka hasil volumenya adalah 64/15 V satuan volume. Oke teman-teman, sekarang ayo kita buktikan dari aplikasi GeoGebra dari perhitungan manual teman kita tadi yang membahas materi volume benda putar dengan metode cincin. Oke, langsung saja ke langkah yang pertama. Kita masukkan kedua fungsinya. Kita ketik dulu fungsi yang pertama X kuadrat, enter. Kita masukkan fungsi yang kedua min 2X, enter. Untuk selanjutnya kita masukkan perintah intersect F, G. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bagian integral luas daerah, intersect itu berguna untuk menentukan titik potong antara kurva dan garis secara otomatis. Nah, selanjutnya enter. Kita masukkan function dan surface. Nah, karena ini metode cincin, di mana benda tersebut memiliki lubang di tengahnya. Jadi kita harus menggunakan dua function dan dua surface. Kita masukkan function yang pertama. Kita buat nama sebutan untuk function yang pertama yaitu kurva 1. Sama dengan ketik function buka kurung F, 0,2. Lalu kita enter. Nah, untuk function yang kedua, saya membuat nama sebutannya dengan garis 2. Sama dengan kita ketik function buka kurung G, 0,2. Lalu kita enter. Nah, sekarang ayo kita masukkan kedua surface-nya. Surface yang pertama kita ketik surface. Oke, lalu kita panggil function yang pertama yaitu kurva 1. 2V, lalu enter. Nah, sekarang surface yang kedua. Buka kurung. Kita panggil function yang kedua dengan sebutan garis 2. Kita ketik 2V. Lalu enter. Nah, bentuk visualnya sudah muncul nih. Sekarang ayo kita eksekusi. Kita temukan hasil terakhirnya yaitu dengan ketik Pi dikali integral. Lalu kita panggil garis 2 atau function yang kedua kurang kurva 1. Nah, karena ini volume, jadi kita harus menambahkan pangkatnya atau kuadrat. Jadi garis 2 pangkat 2 kurva 1 pangkat 2 koma 0,2. Lalu kita enter. Nah, hasil akhirnya adalah 13,4. Hasilnya ini sudah tepat ya teman-teman.
di mana hasil perhitungan manual kita yang berbentuk pecahan itu diubah menjadi bentuk desimal, maka hasilnya adalah 13,4. Oke teman-teman, semua materi sudah kita jelaskan. Sekarang ayo kita pergi ke kesimpulannya dan penutupannya. Oke. Wah, nggak terasa sudah di ujung video. Itu tadi tutorial singkat melakukan perhitungan manual untuk mencari luas daerah, volume benda putar, dan panjang busur, lalu memvalidasinya dengan aplikasi GeoGebra. Kesimpulan dari video ini, pertama, perintah intersect, surface, function, dan length itu adalah kunci utama untuk memverifikasi batas dan hasil akhirnya. Lalu, dengan teknologi kita bisa memvisualisasikan teori matematika yang rumit menjadi lebih gampang dimengerti. Perhitungan manual kami menggunakan rumus integral tentu menghasilkan nilai yang identik dengan hasil digital pada aplikasi GeoGebra. Ini membuktikan bahwa metode pengerjaan kami sudah benar. Dan juga GeoGebra kami gunakan sebagai standar kebenaran untuk memastikan batas integral dan fungsinya yang kami kerjakan secara manual sudah tepat. Oke teman-teman, makasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan dari pengerjaan kami, silakan di komen ya. Saya Android Valevi mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya undur diri dengan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.